Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Terima kasih sama semeton Taksu Poleng yang sudah setia menemani kita dalam terus berkarya. Nah, kali ini pertemuan kita kali ini nih, kita akan membahas sesuatu yang sifatnya ya lumayan awam, serem juga mungkin bisa dibilang serem, karena ini menyangkut dengan fenomena-fenomena alam ya. Iya, benar. Ini dari prediksi-prediksi lah yang kita sempat berbincangkan nih sama Jeru. Nah, mungkin karena obrolannya terlalu menarik nih, kita berencana untuk menjadikan konten gitu. Jadi ini masih dalam ranah prediksi lah, atau gambaran-gambaran mungkin ingin mengetuk hati semeton-semeton yang sama-sama merasakan hal-hal yang seperti nanti beli Jeru jelaskan seperti itu. Makanya kita berinisiatif untuk membuat konten ini, jadikan konten gitu loh. Nah, mungkin ini arahnya kan tentang alam lah Jeru ya. Mungkin bukan masalah bencana sih, tapi lebih ke pergerakan siklus alam seperti itu. Dari tingkah laku mungkin juga akan ternyambung juga ya. Bagaimana kinerja alam itu dan benang merahnya ke diri kita seperti itu loh. Singkatnya mungkin seperti itu. Nah, mungkin di awal nih Jeru, apa yang melandasi dari prediksi inilah yang mungkin dapat beli Jeru jelaskan dulu ke semeton-semeton Taksu Poleng. Jadi gini Bli, bahwa kan dari sekian perjalanan kita ya, mungkin dari belum buat channel kan, dari belum buat channel kita istilahnya sering ya jalan-jalan. Saya dikatakan untuk hanya napak tilas leluhur lah, jadi berusaha mencari jejak-jejak leluhur, jejak-jejak peradaban yang masih tersimpan di semesta ini, atau istilahnya di bumi ini. Jadi dari sekian perjalanan, dari sekian kita mengalami yang namanya godaan, goncangan, sampai juga bumi mengalami beberapa kali istilahnya bencana dan lain sebagainya. Sebenarnya kita ini kan sekarang masih berada di, kalau kita berbicara masalah tatanan dimensi keempat kalau nggak salah, dan akan beranjak ke dimensi 5. Dimensi 5 yang lebih banyak itu tentang batin belia, ketulusan, cinta kasih dan lain sebagainya lah. Jadi sebenarnya kita ini, atau istilahnya bumi ini itu mengalami proses kehancuran yang sangat besar pada tahun-tahun ini mengalami. Sebenarnya hal ini itu mulai terjadi itu 2012. Makanya ada salah satu peramal yang mengatakan kiamat di tahun 2012. Catatan suku Maya tuh. Suku Maya. Kalender suku Maya yang berhenti di 2012. Nah, itulah sebenarnya kita setelah 2012 kita sudah memasuki yang namanya dimensi 5 pada saat ini Kemudian dari 2012 itu banyak orang-orang, istilahnya orang-orang masyarakat dan juga generasi muda itu dipilih untuk membantu istilahnya misi daripada bumi. Jadi kita terlahir ke dunia ini, kita tidak hanya membawa misi kita. Jadi kita juga membawa misi soul family, atau istilahnya jiwa leluhur. Kita juga membawa misi semesta, misi bumi. Jadi misi bumi itu jauh lebih besar daripada misi kita. Nah, itulah kenapa dari 2012 itu banyak orang-orang yang dipilih. Kemudian 2020 juga banyak pemilihan kedua, kita mengatakan pemilihan kedua. Jadi banyak orang-orang dari kisaran tahun 2012 sampai 2020 itu banyak orang-orang terjun ke dunia spiritual. Bahkan yang dulunya mungkin dia sama sekali istilahnya tidak mengenal yang namanya spiritual, bahkan dia tidak percaya dengan spiritual. Kemudian dia menjadi tokoh selebriti, artis dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia karena mengalami suatu goncangan, mengalami suatu fenomena, entah dia sakit atau bangkrut, kemudian dia dapat petunjuk dari orang pintar, atau istilahnya dari hatinya dia terjun ke spiritual. Nah, inilah. Kemudian dari tahun 2020 sekarang ini kita mengalami 3 tahun masa percobaan masa pembuktian lah kita. Dari 2022 kita sering bahas bahwa 2022 hati-hati itu adalah tahun pembuktian. 2023 2024 itu finalnya 24. Jadi ya di 3 tahun ini itu banyak akan ada goncangan banyak ada goncangan, banyak ada
kejadian-kejadian yang akan menguras banyak energi, Bli. Jadi gampangnya seperti ini, Bli. Bumi ini saat ini kan sudah memasuki yang namanya dimensi 5. Ini udah memasuki nih ya. Dimensi 5. Kemudian sekarang bumi ini akan dibagi menjadi 2. Ada istilahnya new atau bumi baru dan bumi lama. Kita berbicara secara irasional lah, kita bukan artinya bumi terpisah, enggak. Tapi secara kita berbicara energi atau dimensi lah. Bumi baru dan bumi lama. Nah, jadi orang-orang yang mau menaikkan frekuensi dia akan hidup di bumi baru. Orang-orang yang stuck dengan frekuensi itu dia akan berada di bumi lama. Intinya seperti itu. Jadi di saat tatanan ini banyak akan ada ilmu-ilmu atau ajaran-ajaran yang mungkin tidak relevan dengan bumi baru ini akan dihilangkan. Banyak selain ajaran-ajaran yang sekarang kita warisi itu akan ditinggalkan, memasuki era bumi baru. Dan begitu juga sebaliknya, ajaran-ajaran yang dulu yang kita sudah anggap kuno, kita anggap sudah ya enggak relevan lah, itu akan relevan lagi di bumi baru. Itu prosesnya, Bli. Berarti kalau istilahnya tren, sesuatu yang sekarang itu malah dianggap kuno, sesuatu yang dulu kuno malah dianggap baru, bisa akan mengalami proses kita seperti itu. Mungkin hampir sama dengan penyataan Suna Empire, mungkin tatanan baru. Bisa jadi. Ya mungkin kalau dia akan berbanyak tatanan dunia baru tentang kepemimpinan, siapa akan memimpin. Tapi kalau ini mungkin kita ya pasti ada benang merahnya lah. Kita berbicara lewat yang namanya kehidupan di bumi baru. Artinya personal individu manusianya. Iya. Jadi gitu, Bli. Nah, mungkin menyangkut artinya pembuktian seperti ini, Lijul. Artinya apa sih yang melandasi artinya sesuatu hal yang kuno itu malah digandrungi sekarang gitu. Apa nih landasan-landasannya itu? Artinya hal-hal seperti itu tuh seperti apa contohnya? Jadi gini, konsepnya sekali bahwa kita ini kan terlahir, kita membawa misi leluhur, misi Dangyang yang dulu, yang dia merasa bahwa tatanan bumi baru ini kalau dibiarkan itu tidak akan enak untuk generasi sekarang. Jadi beliau terreinkarnasi lagi lah. Nah, ini mengakibatkan beliau rindu. Makanya ada beberapa ciri-ciri, Bli. Nanti akan menjawab tentang kenapa kita masuk ke bumi baru dan kenapa yang dulu itu akan kembali lagi untuk saat ini bangkit. Jadi ciri-cirinya tentang terhadap manusia, Bli ya. Otomatis kan kita percaya bahwa Buana Agung Buana itu adalah satu tunggal. Kemudian kita sekarang merasa tidak sepandang tidak memiliki sudut pandang yang sama terhadap komunitas kita, Bli. Mungkin kita sering kumpul dengan teman-teman, tiba-tiba kita merasa sudah nggak sepaham, nggak memiliki idealis yang sama, Bli. Kita merasa kayak kita orang asing di tempat itu. Inilah orang-orang yang sudah mengalami istilahnya dipilih untuk nanti masuk ke dimensi baru atau istilahnya dimensi 5. Dimensi 5 ini ya. Jadi kita merasa tidak nyaman dengan. Kemudian banyak yang nanti kalau ada ciri-ciri yang sama, mungkin teman-teman itu sudah dipersiapkan untuk masuk di dimensi 5. Selain kita merasa sudah tidak sepaham dengan lingkungan di mana kita berada, memiliki sudut pandang yang beda, itu yang pertama. Kedua, kita akan sering merasa suatu kebetulan atau deja vu. Jadi kita masuk ke suatu tempat, kayaknya kita sudah pernah ke tempat inilah. Nah, itu membuktikan bahwa teman-teman itu dulunya sudah pernah hidup dan kembali lagi mengingat memori itu. Itu proses deja vu. Kemudian teman-teman akan menemukan simbol-simbol yang teman-teman dapatkan di mimpi. Jadi mimpi kita kayak melihat gunung, melihat simbol lah candi, di situ kita kenyataan kayaknya saya pernah mimpi duduk di tempat ini dulu. Nah, inilah proses itu, Bli. Kemudian selain merasa deja vu, kita mengalami proses yang namanya gejolak emosi. Gejolak emosi ekonomi, Bli. Emosi sangat keras sekarang mengguncang, Bli. Dan juga ekonomi juga mulai gini, dan teman-teman yang sudah dipilih masuk ke dimensi itu tetapi tidak merasakan, tidak menjalankan, teman-teman akan mengalami di mana berada di titik yang bosan untuk berada di spiritual. Kayak kita udah jauh kali belajar spiritual kok seperti ini aja ya. Ini sudah mengalami proses-proses di ambang
antara teman-teman lolos ini kan tahun pembuktian. Teman-teman lolos menjadi bibit unggul, nantinya akan dipersiapkan untuk dimensi baru, apa teman-teman akan dieliminasi. Intinya seperti itu di konsepnya. Nah, kemudian selain itu juga teman-teman, selain proses itu sama halnya dengan bumi kan sekarang banyak terjadi gempa. Nah, itulah bumi juga mengalami proses penataan untuk peradaban yang baru atau bumi baru beli. Jadi itulah beberapa hal-hal yang seperti saya katakan, merasa dejavu, merasa kita sudah tidak sepemahaman dengan, dan kita merasakan rindu berada di suatu tempat yang kita tidak tahu itu di mana lah. Kayaknya kita pengen healing kita di mana, duduk di pantai kayaknya nggak di sini, duduk di bukit kayaknya nggak di sini. Kita merasa itulah memori yang dulu teman-teman mungkin sering laku spiritual. Teman-teman bawa lagi ke sekarang lah. Ya. Kayak di-download gitu ya. Mungkin karena banyak dipengaruhi oleh zamannya milenial sekarang, karena di zaman sekarang kan udah zamannya 0.4 ya, udah zaman modern dulu juga. Nantinya peradaban ini juga akan berubah juga secara ini banyak menggunakan tenaga-tenaga robot akan seperti itu. Mungkin itu ya juga masuk ke dimensi baru beli. Jadi orang-orang malah lebih banyak sesuatu yang bahkan pada puncak tatanan kan kita dimensi 5, dimensi 6 sampai dimensi 7 nantinya. Mungkin masuk di dimensi 6 uang itu sudah tidak berguna lagi. Nah, mungkin itu udah mungkin uang itu sudah nggak berguna. Ke pendidikan dari seorang itu juga akan diukur kemampuannya. Karena juga soft skill lebih tinggi ya ketimbang menggunakan robot nanti seperti itu. Masuk di dimensi baru. Mungkin lebih mengarah ke peningkatan moral, etika seperti itu ya. Jadi gitulah. Kemudian dari hal fenomena itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin mengalami proses istilahnya merasa kita terpanggil ke spiritual dari tahun 2012 sampai 2020. Atau masuk 2021 karena 2022, 2023, 2024 adalah masa pembuktian. Jadi siapapun teman-teman yang mendapatkan mandat, contoh nih, kamu sebenarnya jalanmu harus berjalan spiritual, tapi kita merasa kita belum siap, kita ingin kuliah. Nah, hati-hati di tahun 2022, 2023, 2024 itu antara teman-teman akan dibawa ke titik yang paling rendah atau teman-teman akan dieksekusi. Yang itu alam berbicara, kita bukan berbicara masalah makhluk tak kasat mata, tapi kita berbicara masalah alam. Karena sekali lagi kita terlahir membawa misi kita. Kalau di bahasa Balinya Sudharma, misi leluhur dan misi semesta itu. Jadi makanya kalau teman-teman dari dulu mungkin, saya dulu pernah sakit, terus saya disuruh menjalan spiritual, tapi saya bilang kalau udah dewasa, nah inilah saatnya teman-teman harus masuk ke dunia itu. Jadi apapun teman-teman pernah berjanji terhadap semesta ini, ya harus dijalankan 2022, 2023 akan diambil ini. Seperti itu. Itu beli. Nah mungkin langkah-langkah nih Ju, artinya untuk yang harus dilakukan ya. Ya kita mengantisipasi hal tersebut, artinya biar positif lah. Ya. Jadi gini teman-teman, yang harus kita lakukan lah, sekali lagi ini pengalaman mungkin selama tiang jalan beli ya, jalan istilahnya laku lah. Cuma jalan ikut jejak leluhur aja sih beli. Jadi satu pertama teman-teman cari komunitas yang memang sepaham. Kita bukan untuk membahas enggak. Artinya untuk kita sepaham, kita akan mengeksplor diri kita, kemampuan kita, di mana kita harus berada. Karena gini loh, kita terlahir sudah membawa misi. Kita tidak bisa menyamakan dengan misi-misi orang lain. Kita bisa contoh nih, yang beli jarot, mungkin kita sama-sama belajar lah, kita berbicara, belajar, sama-sama mengambil laku yang sama. Beli jarot nggak mungkin akan bisa menggantikan laku saya. Mungkin saya capek beli jarot, nggak bisa. Kita berada di suatu fenomena yang sama, kita berada di suatu dimensi yang sama, tapi kita akan mengalami proses yang berbeda-beda. Karena kita mengalami istilahnya itu misi leluhur. Makanya kita harus laku, napak tilas leluhur lah. Kemudian selain kita mencari tempat di mana istilahnya kita memiliki frekuensi yang sama, beli. Yang kedua adalah selami diri teman-teman. Jadi selami kita lebih ke dalam, karena dimensi 5 itu lebih ke dalam, beli. Seperti beli katakan cinta kasih, kita lebih ke dalam siapa saya. Nah, cara mengetahui siapa saya, teman-teman harus runut cari nampak tilas leluhur. Jadi teman-teman di mana mungkin leluhur dulu pernah duduk, teman-teman duduk di sana aja. Entah teman-teman nggak usah berpikir saya dapat apa di sana, nggak usah. Yang penting poinnya kali adalah teman-teman bisa duduk dan merasakan, karena di saat kita sering laku, di saat kita sering duduk di tempat di mana leluhur kita pernah duduk, di sana DNA kita akan aktif.
DNA leluhur. Jadi pasal-pasal energi akan terkonek loh. Jadi teman-teman lebih rajin laku. Nah, untuk mengetahui awal nih Jul, biasanya kan di sana nih orang-orang pada bingung lah. Gimana sih start awalnya untuk mengetahui kemana aja leluhur kita pernah perjalanannya seperti itu. Langkah awal nih Jul. Jadi gini, mungkin kalau kita nggak tahu lah, banyak orang kalau di Bali nggak tahu kawitan. Mungkin orang teman kita saudara-saudara di Jawa kan nggak ingin tahu yang namanya seperti kita pedarman. Teman-teman kalau punya istilahnya, kalau di Jawa itu tirakat beli, cari kuburan leluhur, doakan di sana, doakan. Jadi kita ke sana tuh untuk mendoakan leluhur, karena leluhur itu berharap doa kita untuk mencapai kesempurnaan. Seperti itu. Jadi kita duduk, kalau kita di Bali kita mungkin bisa di Prajapati, bisa di Perdalam kalau kita di Bali. Kita lakukan di sana dulu Prama. Nanti teman-teman akan mendapatkan suatu feeling, kita berbicara lah. Benar. Kalau orang-orang yang sudah tembus ke dunia sana udah lah, nggak usah dipertanyakan. Orang awam seperti kita nih beli, seperti kita orang awam, kita duduk di Perdalam, habis itu teman-teman ada bayangan, kayaknya harus ke pura ini Batu Aru lah gitu. Ya kita masuk ke sana, duduk nih, diem, nanti teman-teman akan runut, nanti suatu saat teman-teman akan terbuka DNA tentang leluhur itu. Nah, mungkin metode kedua tuh biasanya paling sering orang-orang, mungkin seperti saya nih paling sering kita pakai ya. Misalnya kadang gini bro, mungkin ini ada linearnya kita mencari komunitas baru seperti itu ya. Misalnya ngobrol nih tentang pura A, pura B, pura C gitu. Ntar tiba-tiba kita kayak ingin mencari sesuatu tentang di pura A gitu misalnya. Entah itu nanti beli jarod misalnya ke pura B gitu. Nah, kita mungkin dari awal itu feeling kesadaran kita dari itu mungkin nanti akan mendapat pasal-pasal selanjutnya seperti itu ya. Benar-benar. Bisa jadi seperti itu ya. Karena itulah masalah rasa leluhur kan seperti pasal, kita harus mengamukan. Inilah tujuannya kenapa kita harus sering laku, kita harus sering jalan. Dulu nggak bisa kita dalam suatu tempat kita berharap spiritual kita sempurna, nggak bisa. Meskipun teman-teman punya kamar suci, nggak bisa beli. Inilah kenapa, karena itulah alasan kenapa para maharsi kita itu dulu mengalahkan yang namanya perjalanan Dharma Yatri. Beliau jalan-jalan, dan juga raja dulu kalau anaknya sebelum istilahnya menjadi raja menggantikan, dia harus mengembara. Karena harus lewat diasingkan dulu. Ya, inilah pasal-pasal itu ada semesta. Jadi selain itu kita mungkin lanjut lanjut setelah mencari komunitas yang sama, selami diri, sering istilahnya googling tentang istilahnya ya bahas-bahasan tentang spiritual apa. Kemudian siapkan dirimu menjadi seorang murid, ini sangat penting. Saat teman-teman menyiapkan diri menjadi seorang murid, mentor atau guru akan datang dengan sendirinya. Jadi kemanapun teman-teman laku, teman-teman cari guru, tapi kalau teman-teman belum siap menjadi seorang murid, tidak akan menemukan yang namanya guru sejati. Itu konsepnya. Jadi siapkan dirimu. Kalau teman-teman belum menemukan, berarti teman-teman tuh belum masuk ke dalam lagi, belum mendalami diri teman-teman sendiri. Karena guru yang sejati itu kan ini ada di dalam kan. Ada di dalam. Meskipun nanti yang di luar itu yang akan menuntun kita. Ada internal, ada eksternal. Jadi penyebab misalnya kita juga, misalnya orang-orang sulit menemukan guru yang namanya sejati karena satu keegoan. Keegoan itu banyak ego kita merasa bisa. Jadi, saya sudah bisa seperti ini. Kayaknya gurunya ini enggak bisa lah. Harus saya lebih sakti dari gurunya ini lah. Enggak. Jadi di saat kita ketemu, saya sering cerita, di saat kita ketemu dengan siapapun, maknai pertemuan itu. Karena Tuhan tidak akan mempertemukan kita tanpa ada tujuan. Di saat kita ketemu dengan siapapun, maknai hal itu, lepaskan semua, teman-teman harus kosongkan diri. Intinya Tuhan, saya ketemu dengan orang ini, tuntunlah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang saya dapatkan dari orang ini yang menurut Tuhan itu baik, saya akan itu terima. Jadi tergitu. Jadi sekali lagi kita harus melepaskan ego. Teman-teman harus berdoa, Tuhan, tuntunlah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Kenapa? Karena manusia terkadang ego, berusaha merubah rencana Tuhan. Itu keegoan manusia, dan saya pun sering seperti itu. Saya pun sering seperti itu. Sebenarnya Tuhan suruh kita nangkil di sini, tapi kita saya nangkil ke sini dulu lah. Nah, sebenarnya di saat kita nangkil ke sana itu ramai sekali. Kalau kita ke sini dulu, habis ke sini kita di sana udah sepi. Jadi kita bisa lebih fokus. Nah, itulah makanya kita serahkan ke Tuhan. Soalnya ini kita mau jalan hujan, kita nikmati, kita diam lah. Udah hujan nggak usah istilahnya kita mengumpat, diam. Nanti seperti perjalanan kita waktu ini sampai di sana, ternyata sudah sepi. Kalau kita mungkin
kita mengeluh kita nggak ada hujan, kita nggak berhenti, kita ya nggak bisa sepi, jadi nggak bisa lebih fokus untuk duduknya seperti itu. Jadi apapun, alam sudah mengatur itu semua. Itulah. Jadi kalau kita menyerahkan kepada alam, alam pasti akan mengatur. Karena seperti saya katakan, residual energi itu kan sangat besar. Apapun yang kita lakukan terhadap alam, alam akan membalas bahkan 1000 kali lipat dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau teman-teman, inilah dimensi 5. Teman-teman berusaha sekarang mewujudkan misi daripada bumi baru, New Earth. Karena kenapa? Kita itu terlalu termakan doktrin, kita nggak mungkin bisa merubah semesta. Nah inilah sedangkan leluhur kita sudah mengajarkan Buana Agung, Buana Alit Tunggal. Ya artinya apa? Bahwa di saat kita mau mengikhlaskan diri kita terhadap semesta, kita akan mampu untuk merubah semesta. Cara seperti saya katakan, kita tuh terlalu terdoktrin oleh ketidakbisaan kita. Nah itu akan membuat energi kita terturun. Nanti kita akan jelaskan tentang energi episode berikutnya. Energi kita tuh akan turun. Makanya ingat, bagaimana cara kita untuk bisa mengaktifkan istilah DNA leluhur adalah dengan cara yakin. Agama itu kan keyakinan, Kalau nggak yakin, nggak usah kita beragama. Mungkin itu sedikit bertolak belakang sih, Juru. Intinya kan kita sekarang masuk ke dimensi 5 ini adalah ikhlas, pasrah seperti itu kan. Dengan artinya, tapi kita berpegang teguh kepada karakter manusia yang condong sebenarnya ingin merubah alam gitu. Sedangkan giliran kita sekarang dirubah oleh alam, kita masih kayak masih menolak lah, melawan seperti itu. Nah seperti tadi Juru, apa sih yang mendasari nanti kita bisa merubah ke sesuatu yang lebih baik, sedangkan kita kebutuhan alam itu kita belum tahu loh seperti apa nanti. Jadi gini, itu masuk ke dimensi 5. Mulai dari kita, dimensi 5 itu kan istilahnya mencintai alam. Kita hidup dengan alam. Lebih banyak kita merasakan energi alam nih. Itu kalau kita berbicara masalah dimensi 5, lebih banyak ke energi cinta kasih. Jadi kalau teman-teman mencintai alam, menjaga alam, itu sebenarnya kita sudah membantu alam untuk mewujudkan misi alam. Inilah seperti saya katakan, kita coba lagi ajaran-ajaran leluhur yang dulu tentang mencintai alam, ada rarung saji, itu akan kembali lagi. Saya yakin halal itu akan kembali lagi. Orang-orang akan rindu dengan saji-saji yang dulu. Contoh nih, kita contoh kecil lah. Kita sering di Bali buat banten nih. Habis itu kita ketemu dengan orang di luar Bali yang buat sesajen. Kayaknya kok enak ini dilihat. Kayak rasa batin itu enak. Dari lama dia menggibung. Nah, itu seperti menggibung, makan bersama kita. Atau bisa jadi seperti ini, mungkin dapat disimpulkan nih Juru ya. Saat kita sudah menyelami diri sendiri seperti Juru tadi jelaskan, kita mungkin tertarik dengan sesuatu yang leluhur kita pernah, misalnya kayak mau otonan lah, seperti itu, mencintai diri sendiri. Nah, mungkin dari gambaran-gambaran kita sudah mencintai diri sendiri, kita udah damai, tenang seperti itu, bisa kita terapkan kepada alam seperti itu ya, dengan menerapkan mungkin tadi rarung saji seperti itu ya. Mungkin itu sinkronnya nanti antara Buana Alit, Buana Agung ya. Jadi, gitu ya. Iya, itulah istilahnya dimensi 5, bahwa inilah teman-teman yang terpilih dari ini, teman-teman akan mulai merasa berada di titik jenuh. Titik jenuh spiritual. Karena kenapa? Di saat kita semakin dekat, ekonomi semakin trap. Dibuat gitu dulu. Jadi kalau teman-teman mampu istilahnya menikmati hal ini, udahlah. Apapun yang ada di dunia ini itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan, ikhlaskan ya teman-teman. Nanti kita akan jelaskan tentang rezeki itu beli. Kita kan sudah pernah jelaskan tentang hal itu. Pada zaman sekarang sifat manusia itu sudah emosian, pemarah, cepat. Banyak orang bunuh diri sekarang beli. Nah itu dah fenomena itu. Mungkin sedikit mungkin buat teman-teman. Nah, di samping apa yang dijelaskan Bejero tadi, mungkin sedikit simpulkan aja, jadi biar tidak juga panjang. Nah, mungkin di tatanan era bumi baru ini, mungkin Bejero katakan tadi, ini ada perubahan tentang alam, dan juga nanti berpengaruh terhadap kita, terpengaruh ke diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita mau masuk ke era baru tersebut, kita sejatinya sudah mengikuti ke alur alam itu sendiri. Di samping kita bersaing di dunia milenial ini, kita jangan lupa untuk peradaban kita dahulu, budaya leluhur kita. Mungkin caranya sedikit belajar tadi menyinggung kita banyak ke dalam, masuk ke dalam. Masuk ke dalam, di samping kita
mungkin kalau teman-teman di spiritual masuk tangkil ke Purdalam, dari Prajepati. Itu kenapa Purdalam? Karena cikal bakal awal dan akhir kita akan berada di Purdalam. Itu juga Purdasa, juga Prajepati. Praja itu adalah raja, pati itu kematian. Mungkin dalam raja kematian itu kita sejatinya kita sudah awal kematian adalah kehidupan seperti itu ya. Iya. Mungkin di sanalah tempat kita pertama memohon. Terus juga di samping itu kita terlebih dahulu di Kemulan mungkin gitu ya. Benar guru lah. Jadi banyak kalau kita di Bali, kalau orang di luar Bali mungkin yang beda agama dengan tetap cari jejak leluhur dulu. Dimanapun teman-teman tahu, entah makam leluhur atau tempat leluhur dulu pernah laku, duduk nih di sana aja. Itu jalan yang baik. Mungkin ada yang punya visi mencari kawitan mungkin. Udah running ya. Jadi jangan terlalu ingat lah. Jangan istilahnya kita tergesa-gesa ke bawah ego, kita nyari basipis. Siapkan dulu dirimu menjadi keturunan yang baik, maka leluhur akan datang dengan sendirinya. Itu aja sih. Itu pesan-pesan inti dari Jeru nih. Jadi yang bisa dapat disimpulkan ya. Artinya dari tadi panjang lebar mungkin kesana kemari nih, karena kita masih mencari jalan untuk ke satu titik, karena ini bakal finishnya ke satu titik juga Jo ya. Jejak para leluhur kita nantinya mungkin bisa digambarkan dari obrolan kita yang ngalur ngidul, akhirnya ketemu titiknya. Mungkin itu juga kehidupan kita nantinya, memasuki dimensi 5 seperti itu. Aja belum? Nanti kita lanjut ke energi. Ya. Nah, mungkin itu teman-teman tadi perbincangan kita, mungkin setidaknya panjang lebar kita menceritakan haluan, mungkin dari cerita leluhur. Pada intinya tadi kita di sini membicarakan seperti tadi beliau dikatakan mencari jati diri dan awal kita, dan juga akhir kita nantinya. Ya, benar. Nah, mungkin itu nih teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin apabila dari kami, mungkin dari Beli Jeru ada kesalahan penjelasan, mungkin kami mohon maaf. Kemudian juga kami tetap mohon doa dan bimbingan dari teman-teman. Mungkin kalau apabila mungkin teman-teman memiliki referensi atau mungkin pandangan yang berbeda, mungkin bisa di DM, bisa info kami, biar kami bisa berubah dan mungkin berbagi lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, ingat like, share, dan subscribe channel kami Daksu Polen agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.